Jadi korporasi yang mengendalikan? Iya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan persoalan adalah perang di antara sesama imperialis, ya, kolonialis dan kapitalis, berebutan wilayah koloni. Sobat Kerikil dan Sepatu dimanapun kalian berada. Kembali malam ini kita bersama Bro BM dan Bro Joni. Kita akan bincang santai di Kerikil dalam Sepatu. Sebagai negara hukum, apa memang pemerintahannya harus hanya sebagai regulator? Idealnya itu kalau dia sebagai regulator, dia jangan juga bermain sebagai pemain di arena yang sama. Pasti dia akan membuat suatu regulasi yang menguntungkan regulator. Jadi idealnya pemerintah tidak boleh sebagai pelaku usaha, tapi hanya sebagai regulator saja. Ya, cuma kan akhirnya kayak yang fenomena sekarang, dia tidak mengelola kekayaan alam kita dengan baik, ya kan? Dia hanya menarik pajak dari setiap perusahaan yang dia berikan untuk mengelola, ya kan? Akhirnya Kalau si perusahaan itu nggak bayar, dia nunggak sekian besar, ya kan? Tidak diadili. Mana ada lagi perusahaan yang nunggak pajak sekarang diadili? ada. Kemarin cuma kena sanksi dicabut. 28 perusahaan termasuk perusahaannya PBP. Sanksinya apa? Rampasan asetnya gimana? Tapi kalau regulator tidak bermain di usaha, kalau semua diserahkan ke swasta, jadi akan menciptakan pasar yang kapitalis. Nah, sekarang kita Masalah juga kalau dia berandai-andai. kalau dia juga ikut bermain juga, Kan Sekarang kita berandai-andai, maksudnya gini, kita berandai-andai. Apa sih mimpi kita nih sebetulnya Indonesia ini, ya, dalam hal kaitannya dengan dasar negara, terus kemudian dalam hal kaitannya dengan mengelola kekayaan alam. Mimpi kita nih maunya gimana sih? Ya kan? Hari ini kita hanya melihat pemerintah itu hanya menarik pajak, memperoleh penghasilan dari pajak. Sehingga dari pajak itu setiap tahunnya dia selalu mengeluarkan biaya besar, ya kan, untuk setiap kementerian, setiap namanya kerja-kerja. Kenapa sih kok di kementerian-kementerian ini juga tidak bisa difungsikan untuk mengelola gitu? Ya kan, aku punya mimpi bahwa kenapa harus setiap tahun pemerintah ini harus membiayai kementerian. Maka kementeriannya nggak bisa nyari duit sendiri. Setiap pemerintahan ini nih. mereka nggak boleh berbisnis kan, mereka dibayar Makanya kan itu persoalan. Kenapa negara kita harus kapitalistik loh? Kita sadari bahwa global ini menjalankan kapitalistik. Cuma kan negara yang berkapitalistik kan untuk peluang, jangan negara yang berkapitalistik untuk rakyat. Selama ini kan yang terjadi kan begitu. Gini, Kenapa kita ini enggak? Aku punya mimpi di negara ini bisa menjual ini, bisa mengelola kekayaan ini secara kapitalistik kepada negara lain. Dia bisa bekerja sama, dia bisa teknologi apa segala macam dari negara yang
yang apa namanya mampu menghasilkan sesuatu. Ya, itu negara itu sudah ada contohnya. Ambil saja contoh Libya. Libya itu dari tahun 69 sampai 2011 dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Jadi kesejahteraan masyarakat Libya itu based on oil production. Jadi seluruh hasil minyak untuk kesejahteraan masyarakat. Mulai dari perumahan, Kesehatan. kesehatan, pendidikan, kalau ingin berkeluarga dapat santunan, punya anak juga diberikan satu sampai 2011. Jadi biaya bahan bakar murah. Jadi seluruh kepentingan rakyat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperhatikan oleh negara. Nah itu salah satu di mana swasta tidak berperan dalam perekonomian Libya. Tetap ada Akhirnya perannya. nggak ada, sana nggak ada. Sama Semua sekali. sama sekali nggak ada. Jadi tertutup. Dan kalau nggak salah Muammar Gaddafi itu bukan presiden, dia malah dia sebagai pemimpin kayak semacam pemimpin besar Libya gitu ya. Karena dia mengkudeta kan tahun 69 lah ya. Nah, akhirnya karena tertutup ekonominya, semua kemanfaatan kekayaan alam dipakai untuk kegiatan rakyat, tapi kolaps juga. Enggak kolab. Oh, enggak. Enggak. Dikolapskan. Dikudeta. 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 Dikudeta oleh negara yang super kapital. Jadi berbahaya juga kalau suatu negara kekayaan alamnya itu tidak bisa diakses oleh kapital gitu. Begini, jangan lupa negara itu tidak hidup di ruang hampa. Ya, jangan juga lupa bahwa kekayaan negeri itu yang berkepentingan adalah cuma negeri itu. Negeri lain, negara lain punya kepentingan atas kekayaan negeri itu sendiri. Jadi ibarat kue bang, kita harus kasih porsi berapa yang harus dikuasai oleh negara dan berapa porsi yang harus dikuasai untuk kuota yang diberikan kepada. Kan gini loh, 2009 Muammar Gaddafi sudah mengatakan bahwa dia akan menjual minyaknya dengan menggunakan dinar. Oke, dinar Libya. Dan uang itu akan menjadi mata uang bersama di Pan Afrika. Oke? Amerika merasa terganggu. Karena tahun 74 Henry Kissinger membuat kesepakatan dengan Arab Saudi ya untuk menggunakan dolar sebagai transaksi mata uang untuk jual beli minyak. Maka kemudian keluarlah istilahnya petrodolar. OPEC pada waktu itu, organisasi negara-negara pengekspor minyak, ya, pada waktu itu dikendalikan oleh mereka, termasuk Indonesia. Apa yang terjadi gitu kan? Mereka tahu bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi ini, tidak ada satupun masyarakat, tidak ada satupun negara yang bisa menjalankan ekonomi sonder kemudian sumber daya minyak. Maka kemudian karena kemudian minyak itu menjadi kebutuhan mutlak, mau tidak mau setiap negara harus membeli dolar. Kita bekerja keras untuk membeli dolar, sementara Amerika kemudian tinggal cetak dolar. Dan itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan global terganggu oleh kekuasaan lokal yang namanya Muammar Gaddafi. Maka Muammar Gaddafi harus disudahi. 2009 dia mengatakan begitu, 2011 kemudian dia diselesaikan secara adil. Begitu juga si Saddam Hussein. Ketika dia menjual minyaknya tidak lagi menggunakan dolar, dia menggunakan euro, selesai juga. Bukan karena dia mengembangkan senjata senjata kimia atau senjata, bukan.
Karena dia menghancurkan dominasi dolar atas dunia. Begitu juga yang dilakukan oleh Maduro, Venezuela. Ketika dia mulai menjual minyaknya menggunakan rubel dan yuan, maka yang terancam adalah dolar. Maka dia harus juga disudahi. Nah, itu yang harus kita pahami. Artinya bahwa kekuasaan dunia itu tidak dibangun dengan sopan, dengan moralitas, Iya. dengan power. Tapi kan Trump selalu mengatakan di setiap speech-nya itu atau ditanya wartawan bahwa ini kan Amerika dia pemenang perang dunia kedua. Kalau seandainya Amerika tidak ikut perang dalam dunia kedua, mungkin kalian sekarang ini berbahasa Jerman dan sedikit berbahasa Jepang. Apa yang Amerika peroleh setelah perang dunia kedua? Nggak ada. Jadi wajar-wajar saja ya, mengambil atau memperoleh sesuatu berupa kekayaan alam untuk kepentingan dan keamanan global. Kan argumen itu yang selalu diucapkan oleh Trump. Iyalah, gitu. Politik kan selalu begitu. Ya, pemenang perang setidaknya harus mendapat reward. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gitu. Apakah kemudian kemenangan Amerika atas perang dunia kedua sehingga kemudian wilayah kekuasaannya mencakup seluruh dunia? Padahal yang pertama kali menyerbu Berlin, yang sampai ke Berlin itu Rusia. Rusia. Oke. Nah, apakah kemudian kemenangan Amerika ya sehingga kemudian dia mampu menguasai dunia lantas ekuivalen ya dengan kesejahteraan rakyat Amerika? Tidak. Yang diuntungkan korporasi. Iya kan, tapi dalil yang mereka ucapkan, ya, coba Anda hitung berapa ribu tentara Amerika yang mati pada saat penyerbuan Kita Normandy. mau tanya dulu, yang mau kita anggap sebagai sebuah kebenaran, ya, apakah kemudian pidatonya para demago atau ke realitas? Kalau saya, ya, selalu mengacu pada realitas. Tak peduli para demagog itu mau pidato seindah apapun, dusta. Nggak bisa dipercaya. Ingat, untuk bisa percaya harus dimulai dari tidak percaya. Kita tidak percaya dulu untuk bisa dibuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Standar pembuktiannya ngapain? Tidak ada alasan kita untuk percaya dengan siapapun. Tuhan saja membuktikan kebesarannya. Apalagi siapapun itu yang namanya makhluk ciptaan Tuhan. Ya, tapi Amerika selalu berprinsip kalau bukan Amerika yang mengambil alih, pasti negara lain yang akan ambil alih. Rusia atau Cina. Contohnya seperti Greenland. It's okay. Gitu kan. Itulah makanya kemudian kita perlu sadari bahwa dunia ini dibangun tidak dengan moralitas. Tidak dengan orang-orang baik yang santun. Enggak. Siapa adu kuat. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan hari ini sama. Perang dan damai itu tetap saja tidak damai. Kenapa? Hegemoni. Yang kuat melumpuhkan yang lemah. Eksploitasi terus terjadi. Baik secara terbuka maupun secara tertutup. Dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai. Eksploitasi itu berjalan sampai hari ini. Untuk melanggengkan hegemoninya, mereka butuh perang. Damai juga sama. Damai juga sama. Damai juga Jadi sama. apa kabar dengan Setengah jam kedaulatan nih. internal sebuah negara, Pak? Apa? Apa kabar dengan kedaulatan internal sebuah negara? Itu kan cuma persoalan-persoalan gini loh maksudnya. Oke, lapak ini you pegang, lapak ini you pegang, gitu kan. Oke, sepanjang you bisa kerjasama. Kepentingan mereka ya si penguasa dunia itu pasti lebih dominan dengan berbagai cara. Jangan lupa politik itu adalah sebuah cara dan alat dimungkinkan untuk tujuan. Sepanjang kemudian kepentingan dia. Oke, ketika kemudian penguasa ini kemudian pada akhirnya kemudian menghambat kepentingan penguasa,
dia pasti digulingkan. Ya. Adu kuat aja, adu jago, adu licik. Yang Itu pernah terjadi di Iran belakangan ini ya. Ya, tapi kan ini Bang, ini kan pasti kan namanya sejarah itu pasti dulu Inggris mengatakan eh, the sun never set the on sun the never set in the never set British on the Empire. British Empire. Cuma bertahan 100 tahun ya. Hmm? 100 Enggak, tahun, enggak. enggak, Romawi, enggak. Romawi Persia, itu membangun imperium, ya, itu meliputi dari mulai Eropa sampai kemudian ya Timur Tengah, ya, sampai sebagian Afrika lah ya, ya Mesir segala macamnya. Tapi itu sebuah kekuatan besar imperium. Imperium berikutnya adalah Inggris. Ottoman. Inggris nggak ada apa-apanya Ottoman. Ottoman cuma sebatas Eropa. Tapi setelah itu kemudian Inggris. Wilayah Inggris itu meliputi dari mulai Amerika bentangannya sampai kemudian ke Afrika. Amerika, Australia, Malaysia, Singapura, gitu kan. India sampai ke Afrika. Imperium terbesar itu makanya kemudian semboyannya adalah the sun never set in the British Empire. Jadi matahari ada di bumi manapun, itulah Inggris. Ketika matahari ada di atas Amerika, ya itulah Inggris. Ketika di atas Australia, itulah Inggris. Ketika ada di atas Malaysia, ya itulah Inggris. Ketika ada di atas Afrika, ya itulah Inggris. Dia tidak pernah terbenam. Matahari tidak pernah terbenam. Sedap kan? Gitu kan. Oke, bagaimana mereka bisa itu? Pola kolonisasinya. Dia menanamkan bahasa pada negeri-negeri yang dulu dikuasai. Dia menanamkan hukum. Dia menanamkan manajemen. Dia menanamkan sistem politik. Kiri kanan, Bang. Ya, gitu kan. Itulah Inggris. Yang itu sampai 100 tahun lebih berlaku. Sampai hari ini. Dan ingat, Amerika itu adalah Inggris. Inggris from nothing to have everything. Ya. Nah, hari ini Amerika lah kemudian yang menggantikan Inggris. Kekuatannya bukan lagi pada sistem. Dia mewarisi sistem itu untuk menguasai dolar, militer, diplomasi, bahkan dengan budaya, film, musik, teknologi, ilmu pengetahuan. Jadi penjajahan modern itu dilakukan lewat itu, mata uang, militer, ya, terus kemudian diplomasi, ya, ilmu pengetahuan, teknologi, sampai persoalan seni, musik, film. Kalau kita ditawari mau pilih dolar atau pilih mata uang lain, kita harus pilih dolar. Ya tergantung, gitu kan. Tergantung. Kita masih komit nggak terhadap negeri ini. Kalau enggak, ya udah kita gabung aja dengan Amerika. Indonesia nggak perlu ada. Kita Memang- menjadi negara bagian Amerika yang kesekian gitu ya. Memangnya sudah ada Bang yang tidak komit dengan negeri ini. Secara eksplisit Kita sama-sama bisa lihat lah ya. Gitu. Jadi kalau hari ini, ya kan kemarin rame tuh orang ngomongin. Kok kita gabung dengan Dewan Perdamaian? Perdamaian. Peace, Gitu kan. peace, apa sih ya? Dewan Perdamaian, peace, Peace. ya apa ya gitu ya. Ya pokoknya itulah ya, gitu kan. Dewan Perdamaian yang baru aja dibentuk. Ini kan tidak semata-mata urusan Gaza, Iya. gitu kan. Tapi Prancis menolak, ada sebagian negara apa menolak itu, Prancis menolak, Swedia, Norway juga menolak. Bukan menolak, mempertimbangkan. Rusia juga mempertimbangkan. Biasalah itu diplomasi politik kan begitu, gitu kan. Bahasanya tuh bahasa ngambang, gitu loh. Oke, tapi paling tidak kemudian itu menjadi satu prakondisi adanya multipolar di dunia. Multipolar. Banyak yang berani
mengatakan tidak. Ya, enggak. Gini loh. Ini pandangan saya aja. Saya ngelihat pada tingkatan permukaan lah ya. Pada tingkatan permukaan. Amerika keluar dari kemudian lembaga-lembaga PBB dan dia kemudian mengkondisikan apa namanya Dewan Perdamaian. Oke, dan mayoritas itu negara-negara Muslim, Turki, ya, Arab Saudi, kan ikut di situ kan ya, termasuk Indonesia. Iya. Oke, Eropa sendiri yang pegang adalah Inggris, pasti itu, gitu kan. Baru kemudian di sana adalah BRIC, Rusia, Korea Utara, Cina, ya, Tiongkok. Tapi ada juga yang ikut BRIC dan ikut juga ke PIS. Iya, kan ini baru dibilang prakondisi menuju multipolar itu tadi, prakondisi loh, gitu kan. Tapi menurut saya, penglihatan saya tuh ada 3 jadinya, tidak 2 lagi. Pasca Perang Dunia Perang Dunia Kedua itu kan dunia dibelah 2, blok barat, blok timur kan. Baru muncul kemudian tahun 60-an kemudian blok, kemudian non blok. Setelah Bung Karno bikin yang namanya Konferensi Asia Afrika. Lahirlah kemudian gerakan non blok kan kira-kira seperti itu. Nah, hari ini itu cuma ada kemudian blok lembaga perdamaian, Dewan Perdamaian, nanti kemudian Eropa, ya, dan kemudian BRIC. Walaupun ini masih masih tipis-tipis lah ya, masih ada kalau dalam diagram Venn itu masih ada irisan di antara ketiganya itu masih ada irisannya, tipis-tipis lah. Tapi ini Dewan Perdamaian ini diperkirakan hanya sebatas masa jabatan Trump saja. Kok enggak? Sepertinya. Enggak, dia justru Jadi hari Trump ini habis masa jabatan, enggak Dewan ini full, bubar. enggak. Justru saat ini Trump tetap sebagai chairman dan juga sebagai presiden Amerika. Dan ini nanti setelah dia selesai, karena dia udah tidak bisa dipilih kembali kan, dia akan konsen di. Jadi dia jadi presiden dunia dong. Enggak, kenapa sih kemudian dari mana kemudian kita bisa mengambil satu pemahaman seolah-olah kemudian bahwa ini akan berlangsung sepanjang Trump doang? Apakah Trump bisa berdiri sendiri sebagai presiden Amerika? Nggak bisa. Bagaimana kita melihat struktur kekuasaan di Amerika? Yang mengendalikan itu korporasi. Trump itu kan cuma orang ditaruh di depannya. Jadi korporasi yang mengendalikan. Iya. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan persoalan adalah perang di antara sesama imperialis, ya, kolonialis dan kapitalis. Berebutan wilayah koloni. Setelah itu kemudian diatur, kemudian dibagi, dunia itu dibagi oleh mereka kok. Yang ini buat ini, yang ini buat ini, buat ini, dibagi lah semuanya. Jepang itu sebenarnya kalau saya mempelajari kemudian perjalanan sejarahnya, itu sebenarnya tidak bermaksud untuk kemudian bergabung dengan Jerman, enggak. Karena dia itu imperialis dan kolonialis juga Jepang. Cuma karena dia merasa dipecundangi oleh Amerika lewat perjanjian Versailles, dia merasa kemudian dianaktirikan sesama kolonialis. Maka kemudian dia mencoba membangun sebuah kekuatan sendiri yang disebut dengan Pan-Asia. Dapat bagian kue yang kecil. Jepang untuk Asia. Oh, kan jargonnya begitu. Indonesia berani bang bilang gitu. Indonesia for Asia. Gitu kan. Indonesia truly Asia. Enggak. Yang berani cuma seorang Soekarno. Dia membangun kemudian dialog utara selatan. Dia udah bukan lagi bicara Asia. Gua bicara setengah dunia, selatan. Berhadapan dengan bangsa-bangsa utara. Bukan barat dan timur. Jangan lupa Soekarno itu membangun sebuah kekuatan selatan. Dan di selatan itu negerinya kaya dan negaranya banyak. Asia, Afrika, Amerika Latin semuanya di selatan. Berhadapan dengan bangsa-bangsa utara. Bukan sekedar Asia. Indonesia itu pernah menjadi kemudian pemimpin gerakan selatan.
Itu yang mesti kita pahami. Hari ini posisi kita bagaimana?